Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan aljabar abstrak. Kali ini membahas struktur R per P grup ring quotient jika P adalah ideal prima dan jika P-nya adalah ideal maksimal. Pada video ini adalah video pertama yang akan membahas ideal prima. Nanti ideal maksimal di video berikutnya. Jadi sebagai gambaran kita sudah tahu tentang Zn ya. Zn itu adalah ring yang komutatif. Nah, kalau n-nya itu adalah bilangan prima, maka Zp kita ganti dengan P. Tidak sekedar ring, Zp adalah lapangan. Nah, di sini akan dibuat semacam generalisasi untuk sembarang R dan P-nya adalah ideal. Nah, kita tahu bahwa R per P ini adalah ring quotient. Nah, apa syaratnya ring quotient ini adalah sebuah integral domain, dan apa syaratnya agar R per P ini adalah sebuah lapangan. Sebagaimana pada Zn tadi, Zn secara umum adalah ring, tapi kalau n-nya bilangan prima, dia adalah lapangan, yang berarti juga integral domain. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari ideal prima. Ini definisinya. Suatu ideal P pada ring komutatif R dikatakan prima atau ideal prima jika P tidak sama dengan R dan AB anggota P mengakibatkan A anggota P atau B anggota P. Ini adalah ideal ya, ideal prima jika seperti ini. Contoh ideal utama yang dibangun oleh P, di mana P-nya ini adalah bilangan prima, maka ini adalah ideal prima. Ya, ideal utama yang dibangun oleh P di himpunan bilangan bulat adalah prima jika P-nya adalah bilangan prima. Nah, kemudian ideal utama yang dibangun oleh 8 di himpunan bilangan bulat, ini artinya kelipatan 8 ya, himpunan kelipatan 8 di himpunan bilangan bulat. Ini bukan prima karena 2 kali 4, yaitu 8, itu anggota ideal ini. Tetapi 2 sebagai faktor dari 8 dan 4, dua-duanya bukan anggota kelipatan 8. Jadi untuk mengatakan bahwa sebuah ideal itu bukan prima, artinya AB anggota P, tetapi A bukan anggota P dan B bukan anggota P. Nah, berikutnya adalah ideal 0, yaitu subring yang anggotanya hanya 0 pada sembarang integral domain R adalah prima karena AB sama dengan 0 mengakibatkan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi AB anggota ideal tadi kita sebut saja I, maka A-nya anggota I atau B-nya anggota I karena anggotanya hanya satu yaitu 0 dan dia integral domain. Nah, ini teorema yang berkaitan dengan ideal prima. Misalkan P adalah ideal di ring komutatif R, maka P ini adalah ideal prima jika dan hanya jika R per P ring quotient ini adalah integral domain. Jadi R per P itu adalah ring komutatif kalau R-nya komutatif. Dan ring ini strukturnya naik jadi lebih tinggi menjadi integral kalau si P-nya ini, idealnya ini adalah ideal prima. Nah, beberapa fakta berikut akan digunakan untuk pembuktian. Jadi berdasarkan teorema 6.4, A tambah P sama dengan 0R tambah P jika dan hanya jika A anggota P. Ini kan mudah ya. Kalau A tambah P sama dengan 0R tambah P, artinya A kongruen dengan 0 pada modulo P. Kalau A kongruen dengan 0 pada modulo P, maka A dikurangi 0, anggota P. A kurangi 0 kan A.
makanya ini. Kemudian ini tadi R per P-nya adalah ring komutatif, karena R-nya adalah ring komutatif. Kemudian P tidak sama dengan R, itu jika satu R bukan anggota P. Ingat di soal yang sudah pernah dibahas bahwa satu R, kalau P ini memuat satu R, maka P sama dengan R itu sendiri. Ya. Kemudian berdasarkan satu ini kita peroleh kalau satu R bukan anggota P jika dan hanya jika 1R plus P tidak sama dengan 0R plus P. Artinya ini 1R plus P ini bukan unsur 0 di R per P. Nah, berdasarkan keadaan-keadaan ini, ring quotient R per P adalah integral domain jika dan hanya jika R per P tidak mempunyai pembagi 0. Jadi ini yang mau kita buktikan. Nah, sekarang kita mulai dari misalkan R per P adalah integral domain. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau AB sama dengan AB anggota P mengakibatkan A anggota P atau B anggota P, yang berarti P-nya adalah ideal prima. Jadi diketahui R per P adalah integral domain, akan dibuktikan P adalah ideal prima. Kita mulai dari sini. Nah, maka kalau AB anggota P, maka AB plus P sama dengan 0R plus P berdasarkan bagian 1 tadi ya. Atau teorema 6.4 dan definisi perkalian koset mengakibatkan AB tambah P sama dengan A tambah P dikali B tambah P. Ya. Nah, karena R per P ini adalah integral domain, hasil kali ini sama dengan 0. Maka A plus P-nya yang sama dengan 0 di R per P ya. 0 di R per P itu artinya 0R tambah P. Atau B plus P sama dengan 0R plus P. Akibatnya, berdasarkan bagian 1 lagi tuh. Bagian 1 yang ini maksudnya. A anggota P atau B anggota P. Ini berarti berdasarkan definisi P adalah ideal prima. Nah, sekarang konversnya. Misalkan P adalah ideal prima. Kita akan buktikan bahwa R per P adalah integral domain dengan cara menunjukkan bahwa R per P tidak mempunyai pembagi 0. Tidak mempunyai pembagi 0 itu artinya perkalian dua unsur di RP sama dengan menghasilkan 0, mengakibatkan salah satunya sama dengan 0. 0 di R per P ya. Nah, jadi kalau gitu kita mulai dari A plus P dikali B plus P sama dengan 0R plus P. Nanti akan dibuktikan A plus P sama dengan 0R plus P atau B plus P yang sama dengan 0R plus P. Itu adalah definisi tidak mempunyai pembagi 0. Nah, sekarang ini sama dengan ini ya. Definisi perkalian ini sama dengan AB plus P. Ya, sehingga kalau begitu AB plus P sama dengan 0R plus P. Nah, ini mengakibatkan AB anggota P berdasarkan bagian 1 tadi, teorema 6.4. Nah, kalau AB anggota P, karena P-nya itu adalah ideal prima, maka A anggota P atau B anggota P. Yang tadi ya. Jadi kalau begitu, A tambah P sama dengan 0R plus P, atau B plus P sama dengan 0R plus P. Ini akibat dari sini nih. Akibat dari sini, ini. Akibat dari B anggota P, ya ini. Nah, lihat tadi ini sama dengan 0, mengakibatkan ini sama dengan 0 atau B plus P-nya yang sama dengan 0. Sehingga R per P tidak mempunyai pembagi 0. Ini berarti R per P adalah integral domain. Jadi dengan demikian, kalau ingin struktur grup quotient R per
P atau secara umum R per I adalah lapangan, maka I-nya itu harus ideal prima. Nah, dalam hal ini supaya mirip ya, ideal prima dinotasikan dengan P. Itu saja, kita lanjutkan ke ideal maksimal pada video berikutnya. Silakan disimak.